Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma rizqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullah wa kalladhi yufassiru haditha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'id dunya hina yabqa sulusul layli al-akhir yaqulu man yunadi fa astajibalah wa man yas'aluni fa'u'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfiralah. Jadi kita kembali masih menjelaskan tentang perkataan Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, sunu aqaidakum minat tamassuki bi zahiri ma tashabaha minal kitabi was sunnah fa inna dzalika min usulil kufri. Jagalah akidah kalian dari berpegang teguh dengan ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat, karena hal itu merupakan pokok dari kekufuran. Makanya di sini adalah contoh dari hadis. Kemarin sudah dijelaskan juga tentang hadis mutasyabihat atau hadis lebih yang dikenal dengan hadis al-hadisul jariyah. Nah, ada di sini satu hadis lain yang disebut dengan hadis nuzul. Hadis nuzul. Hadis ini juga adalah di antara yang dipegang teguh kekeh oleh golongan Wahabi di dalam menetapkan keyakinan rusak mereka, di dalam menetapkan akidah batil mereka bahwa Allah katanya bersemayam, duduk, bertempat di langit atau bersemayam di atas arsy. Nah, mereka berpegangan juga dengan hadis mutasyabihat ini atau hadis yang dikenal dengan hadisun nuzul. Nah, makanya di sini dijelaskan bahwa wa kallazi adalah mereka juga telah keluar dari agama Islam. Orang yang menafsirkan hadis Rasulullah yang redaksinya tadi yang disebut dengan hadis an-nuzul, bahwa yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, dia pahami dari kata yanzil bi anna Allah yataharraku, bahwasanya Allah yataharrak, bergerak, wa yanzilu, dan turun, min a'la ilas sama'id dunya, dari atas menuju langit dunia. Jadi orang yang menisbatkan terhadap Allah adanya turun dalam arti berpindah dari satu tempat ke tempat lain, maka dia telah keluar dari agama Islam. Paham? Berarti dengan demikian dia telah menisbatkan sifat makhluk bagi Allah, karena bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat lain adalah sifat makhluk. Dan orang yang mensifati Allah dengan satu sifat dari sifat makhluk, dari sifat-sifat makhluk, maka orang tersebut telah keluar dari agama Islam. Waman wasafallaha bima'nan min ma'anil bashari faqad kafar. Fayamkusu fiha, kemudian berdiam, fiha, di langit dunia, hatal fajr, sampai fajar. Jadi katanya apa? Orang Wahabi itu memegang teguh hadis an-nuzul. Hadis nuzul itu yang menjelaskan secara zahirnya bahwa yang zilu rabbuna, katanya apa? Bahwa Allah turun menuju langit dunia setiap sepertiga malam. Kemudian ketika habis sepertiga malam naik kembali.
Sumaya sa'ad, kemudian naik ilal arsy, kepada arsy atau menuju arsy, fahuwa kafirun, maka orang tersebut telah keluar dari agama Islam. Paham? Jadi sebenarnya keyakinan Wahabi ini yang mengatakan bahwa Allah katanya turun setiap sepertiga malam ke langit dunia, itu keyakinan yang nggak bisa diterima oleh akal sehat. Orang kalau punya akal sehat nggak akan menerima keyakinan yang seperti ini. Kenapa? Coba bayangkan bahwa setiap sepertiga malam itu kan berbeda antara satu tempat dengan tempat lain. Di Indonesia aja ada 3 waktu. Wib, Wita, dan Wit. Itu, dan perbedaannya adalah 1 jam masing-masing. Berarti apa? Sepertiga malam itu beda dong antara satu daerah, antara Subang dengan Nusa Tenggara Barat. Beda dong antara Jakarta dengan Papua. Nah, apalagi dengan negara-negara yang jauh. Mungkin di sini sekarang sudah malam, tapi di Amerika masih siang. Jauh kan berbeda. Berarti kalau setiap datang sepertiga malam, nggak ada kata lain menurut keyakinan Wahabi ini apa? Bahwa Allah katanya naik, turun, naik, turun, naik, turun. Oh, di sini sepertiga malam turun. Habis naik. Oh, datang lagi sepertiga malam di sini, turun. Turun. Oh, ada lagi sepertiga malam daerah ini, turun. Habis naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Bisa jadi nggak naik-naik. Itu keyakinan Wahabi. Itu. Itu sesuatu yang tidak bisa diterima akal sehat. Ada. Nah, ini akan kita jelaskan keanehan atau apa? Kebobrokan. Kita bongkar lagi keyakinan Wahabi. Wal ajabu min haula'i kal wahabiyah, dan yang mengherankan dari mereka golongan Wahabi, alladzina ya'taqiduna, yang mereka meyakini annallaha biqadril arsy, bahwasanya Allah seukuran dengan arsy. Jadi di antara keyakinan Wahabi apa? Bahwa mereka meyakini Allah itu sama ukurannya dengan arsy. Orang Wahabi. Yaquluna, dan mereka juga mengatakan innahu, bahwasanya Allah yang zilu nuzulan hissiyan, turun secara hissi, benar-benar turun. Ila sama'id dunia, ke langit dunia. Wahum ya'rifuna, dan mereka juga tahu annas sama'a, bahwasanya langit amamal arsy, ketika dibandingkan dengan arsy, kakotrotin fi janibil bahri, seperti satu tetes dibandingkan dengan lautan. Artinya apa? Bahwa dalam hadis itu ada keterangan Mas-samawatus sab'u fi jambil kursiyyi illa kahalqatin fi ardin falatin. Bandingan antara langit dan bumi itu seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Artinya apa? Langit dan bumi ini sangat kecil dibandingkan dengan kursi. Ada makhluk yang namanya kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Itu wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Jadi bandingan antara kursi dengan langit dan bumi itu seperti cincin dilemparkan di tengah padang pasir. Nah, bandingan kursi wa fadlul kursiyyi, apa namanya? Mas-samawatu sab'u fi jambil kursiyyi illa kahalqatin fi ardin falatin. Wa fadlul kursiyyi alal arsy ka fadlil falati alal halqah. Dan bandingannya kursi atau bandingannya arsy dibandingkan dengan kursi itu
sama bandingannya antara seperti cincin dilemparkan di tengah padang pasir. Artinya apa? Arsy sangat besar. Konsekuensi keyakinan Wahabi yang mengatakan bahwa Allah seukuran dengan arsy, ketika mereka mengatakan bahwa Allah setiap sepertiga malam turun ke langit dunia, apa berarti? Yang tadinya sebesar arsy mengecil sehingga masuk atau seukuran dengan kursi yang lebih kecil dibandingkan arsy. Ketika menuju langit dunia lagi berarti terus mengecil sehingga masuk di langit dunia. Ini balon ini yang kayak gini. Balon bukan tuh. Yang kayak gini. Kemudian habis sepertiga malam. Yang tadinya mengecil, membesar hingga masuk seukuran kursi. Membesar hingga sama lagi ukurannya dengan arsy. Yang membesar mengecil. Apa itu? Ini konsekuensi keyakinan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Fahadha dalilun ala sakhafati uqulihim, dan ini merupakan bukti atas bobrokan akal mereka, atas ketidaknormalan akal mereka. Bahwa hal ini menunjukkan bahwa akal orang Wahabi nggak ada akalnya. Summa yalzamu min qaulihim, kemudian dari perkataan mereka juga berindikasi aidon an yabqallahu ta'ala fi nuzulin wa su'ud, bahwa Allah Subhanahu wa taala konsekuensinya dari keyakinan Wahabi ini enggak ada kerjaan lain kecuali naik turun hatta yuwafiqal layali, sehingga bertepatan dengan malam-malam kulliha semuanya fil ardi yang ada di bumi. Wa dzalika li anna al-laila, oleh karena malam yakhtalifu bi ikhtilafil biladi, berbeda dengan antara satu daerah, satu negara dengan negara yang lain. Wa hada dalilun akhar, dan ini adalah bukti lain ala sakhafati uqulihim, atas kebegoan akal mereka. Dibukti bahwa Wahabi nggak punya akal. Ini. Nah, lantas apa makna yang sebenarnya tentang hadisul jariyah? Yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, bahwa yang turun siapa? Adalah para malaikat. Jadi yang turun siapa? Malaikat. Nah, innamal ma'nal hadis, adapun makna yang benar tentang hadis ini apa? Annal malaikata, bahwasanya malaikat tangzilu bi amrillahi ilas sama'id dunya, turun ke langit dunia dengan perintah Allah. Wa yamkusu fiha, kemudian tinggal di langit dunia ilas sulusil akhir, sampai sepertiga malam terakhir, minal laili, dari malam. Wa yuballighuna 'anillah, dan mereka para malaikat menyampaikan dari Allah, wa yuraddiduna, dan mengulang-ulang, hatta yatla'il fajr, sampai terbit fajar. Inna rabbakum yaqul man dzalladzi yas'aluni, bahwasanya Allah berfirman, siapa yang kalian punya hajat, punya keinginan, lalu berdoa meminta kepada Allah, maka Allah akan beri. Man dzalladzi yad'uni fastajibalah, orang barang siapa yang berdoa kepada Allah, maka Allah akan ijabah. Man dzalladzi yastaghfiruni faaghfirlah, barang siapa yang beristighfar kepada Allah, maka Allah akan ampuni orang tersebut.
Kemudian apa? Ketika datang fajar summa yas'aduna ila amakinihim, kembali para malaikat tersebut naik ke tempat mereka. Kama ja'a dzalika fi riwayatin Nasa'i as-sahih, sebagaimana datang hal itu di dalam riwayat An-Nasa'i yang sahih, innallaha yumhilu hatta yamdi syatrul lailil awwal fayamuru munadiyan fayunadi. Jadi siapa yang turun? Yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, yang dimaksud adalah yang zilul malaku bi amri rabbina. Jadi yang turun adalah malaikat dengan perintah Allah. Hal ini biasa terjadi dalam bahasa, termasuk dalam bahasa Indonesia juga begitu. Jokowi membangun jalan tol. Itu Jokowi sendirian yang bangun, babad alas, kemudian tebar batu, ngaspal sendiri, gitu. Enggak. Tapi apa? Ya tukang-tukang yang diperintah oleh Jokowi. Kan begitu. Begitu juga yang zilu rabbuna, siapa yang turun? Adalah para malaikat dengan perintah Allah. Paham itu? Baldobato ba'du ruwatil Bukhari, sebagian para riwayat atau perawi itu mendobit al-hadisah, hadis ini bilafdi innallaha yunzilu. Lihat bahasanya, yungzilu, menurunkan. Kalau yang zilu turun, yungzilu menurunkan. Paham? Bedanya dengan tadi kan di hadis yang atas disebutnya innallaha yangzilu. Yang zilu turun. Siapa yang turun? Malaikat. Nah, dalam riwayat ini sebagian riwayat para perawi hadis Bukhari ini mendobit bahwa innallaha yungzilu. Sesungguhnya Allah menurunkan. Siapa berarti yang diturunkan? Malaikat. Kulla lailatin, setiap malam, ila sama'id dunya bidommil ya'i, dengan didommahkan ya-nya. Ay ya'muru malakan, artinya Allah memerintah malaikat ayyangzila, untuk turun. Falladhi yushabbihullaha, maka kesimpulannya orang yang menyerupakan Allah bi khalqihi, dengan makhluknya, walau bisifatin, meskipun dengan satu sifat, min sifati khalqihi, dari sifat-sifatnya makhluk, fahuwa musyabbihun, maka orang tersebut adalah musyabbih, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan al-mujassimu kafirun. Mujassim, musyabbih, bahwa musyabbihun mujassimun. Orang mujassim yang meyakini bahwa Allah berupa benda. Imam Syafi'i tadi mengatakan al-mujassimu kafirun, orang yang meyakini bahwa Allah berupa benda, mensifati Allah dengan satu sifat dari sifat manusia, dari sifat makhluk, maka orang tersebut telah keluar dari agama Islam. Wal mujassimu kafirun kama qala al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, Imam Asy-Syafi'i mengatakan al-mujassim kafir. Orang yang meyakini Allah berupa benda, mensifati Allah dengan satu sifat dari sifat-sifat makhluk, orang tersebut keluar dari agama Islam. Perkataan siapa? Imam Asy-Syafi'i. Diriwayatkan oleh Al-Hafidz As-Suyuti di dalam kitab Al-Asbahu wan Nadhair, karangan As-Suyuti. Wa ma'na qaulir Rifa'i, maka perkataan Al-Imam, maksud dari perkataan Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i, fa inna dzalika min usulil kufri, maknanya annat tamassuka, bahwa orang yang meyakini berpegang teguh
bizahiril mutasyabih, dengan zahir mutasyabih minal Qur'ani wal hadis, baik dari Al-Qur'an atau hadis. Orang yang berpegang teguh dengan ayat mutasyabihat, hadis-hadis mutasyabihat, auqa'a katsiran, maka itu apa? Menjatuhkan banyak orang, minan nasi, dari manusia, fil kufri, dalam kekufuran. Li'annahu, oleh karena auqa'ahum, menjatuhkan manusia, fit tashbihi, di dalam keyakinan tasbih. Jadi orang yang memegang teguh ayat, hadis, mutasyabihat, zahirnya apa? Kebanyakan orang tersebut apa? Kebanyakan terjatuh dalam keyakinan tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Semoga kita semua dimatikan dalam membawa keimanan yang sempurna. Amin. Wallahu a'lamu bissawab.